Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peran multimedia interaktif bagi keberhasilan pembelajaran sistem peredaran darah. Sebelum membahas materi lebih lanjut, sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM akhir 180 sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Inani Nurlaili, NIM akhir 176 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Nuril Hidayah, NIM akhir 170 pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Puspitasari, NIM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Hanisa Rika Nurrahma, NIM akhir 157, penyaji terakhir. Berikut materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Adanya industri 4.0 dan perkembangan teknologi yang begitu cepat membawa imbas kepada perubahan dan pergeseran nilai dalam sistem pendidikan. Kompleksitas di dunia pendidikan juga bertambah akibat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019. Dalam ruang lingkup universitas, dosen mau tidak mau harus masuk ke dalam ruang lingkup modernisasi yang mana dalam hal ini memanfaatkan berbagai variasi dalam sistem pendidikan. Media dan metode menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran di kelas. Pandemi COVID-19 yang sejak kemunculannya mengubah pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut membuat dosen dan mahasiswa harus beradaptasi dengan perubahan ekosistem pendidikan yang sepenuhnya menggunakan teknologi. Maka dalam hal ini dilakukan penelitian mengenai media pembelajaran yang dibutuhkan pada masa industri 4.0 dan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu menggunakan pendekatan mixed methods. Data yang terkumpul berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Partisipan dalam pendekatan kuantitatif yaitu mahasiswa PGSD UPY Angkatan 2019 sejumlah 171 orang, dan partisipan dalam pendekatan kualitatif yaitu 2 dosen mata kuliah IPA, 2 asisten dosen, dan 6 mahasiswa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Teknik pengumpulan data kuantitatif yaitu menggunakan angket kebutuhan mahasiswa melalui Google Form, dan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu melalui wawancara dengan dosen, asisten dosen, dan mahasiswa PGSD. Data kuantitatif tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan metode Bookdown dan Bigland tahun 1982 dengan melakukan reduksi, mencari subtema, dan hubungan antar subtema. Temuan dari wawancara dengan dosen dan asisten dosen diperoleh 2 tema, yaitu yang pertama alasan IPA dianggap sulit, dan yang kedua kebutuhan media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, hasil temuan wawancara pada mahasiswa ditemukan 2 tema, yaitu pengaruh kognitif mahasiswa di masa pandemi COVID-19 dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Masing-masing tema dijelaskan lebih detail dalam pemaparan berikut. Yang pertama, munculnya pemikiran IPA dianggap hanya kumpulan konsep, rumus, dan teori. Dan yang kedua, kurang adanya pemaknaan pembelajaran IPA. Dan yang ketiga, kurang penguasaan karena latar belakang sekolah sebelumnya. Yang keempat, motivasi untuk mencari tahu dan membaca materi IPA kurang. Dan yang kelima, terdapat beberapa materi IPA yang butuh pengembaraan secara langsung. Munculnya anggapan IPA itu sulit menurut dosen dan asisten dosen karena munculnya pemikiran bahwa IPA hanya berupa kumpulan teori, konsep, ataupun rumus saja. Selain itu, mahasiswa juga dianggap kurang pemaknaan dalam belajar IPA. Motivasi untuk mendalami IPA kurang, dan terdapat beberapa materi IPA yang memang tidak dapat diamati secara langsung, sehingga dibutuhkan media yang lebih konkret untuk menjelaskannya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terhadap media pembelajaran menunjukkan bahwa perlunya
pengembangan multimedia pembelajaran interaktif sebagai media alternatif di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis dari angket kebutuhan yang menunjukkan bahwa 73,1% mahasiswa menginginkan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif di masa pandemi COVID-19. Selain itu, hasil wawancara dosen juga menunjukkan adanya dukungan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif karena mampu digunakan di mana saja dan kapan saja, serta dapat digunakan dalam belajar mandiri. Hal tersebut sesuai dengan multimedia pembelajaran interaktif dalam memberikan efektivitas lingkungan belajar dalam pembelajaran jarak jauh, karena kontrolnya dapat dilakukan berulang kali secara mandiri. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif kemudian lebih spesifik pada materi sistem peredaran darah. Spesifikasi materi pada sistem peredaran darah tentu menyesuaikan pilihan pada materi yang paling dianggap sulit oleh mahasiswa. Karena seperti yang telah disebutkan mahasiswa bahwa pembelajaran di masa pandemi lebih sulit untuk memahami ataupun menyerap materi. Hal tersebut relevan dengan penemuan sebelumnya bahwa pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan dapat membuat pemahaman mahasiswa mengalami kemunduran, pemahaman konsep yang tidak jelas, dan melemahnya kemampuan belajar dari mahasiswa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.